Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran pada siang hari ini. Mohon izin kami CGP Angkatan 11 Kota Balikpapan, di mana ada saya sendiri yaitu Roni Ditya, kemudian ada rekan saya Indah Sari Dewi, kemudian Ike Retno Widayanti, dan terakhir Pak Perional Tikorande yang akan membawakan tema disiplin positif. Nah, dari disiplin positif kita masuk di awal, di mana definisi pendidikan. Ada pembelajaran, kemudian kehidupan, dan pembebasan serta transformasi. Nah, untuk pembelajaran ini di mana proses individu memperoleh pengetahuan, ya, pengetahuan yang mereka dapatkan tentunya oleh guru-guru yang hebat. Kemudian kehidupan, mempersiapkan individu untuk hidup sehari-hari. Jadi dari pembelajaran itu kita mempersiapkan, ya. Kemudian ada pembebasan, di mana di sini bebas dari ketidakadilan. Nanti proses pembelajarannya gimana caranya adil itu gimana, nanti kita akan jelaskan. Dan terakhir transformasi, di mana mengubah tidak hanya individu, jadi ada setiap individu punya kekuatan yang unik, ya. Lanjut, tujuan disiplin positif tentunya ini menanamkan motivasi yang ketiga. Nah, yang ketiga ini sebelum akan saya jelaskan ada 3 motivasi. Yang pertama, 2, dan yang ketiga. Dan diharapkan yang ketiga yang akan kita praktekkan dan kemudian murid itu bisa menerapkan di sekolah, ya. Baik. Nah, ini makna disiplin. Di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Jadi ada istilahnya tuh orang lain yang menilai. Nah, itu secara garis besarnya. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, nanti pembagian hukuman ini ada sendiri sesinya. Kemudian pada kategorinya itu sungguh sangat berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Secara garis besarnya seperti itu. Nah, ini yang akan kami bawakan ada 4. Yang pertama motivasi yang akan saya bawakan sendiri, kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini keterkaitan dan keterikatan. Jadi ceritanya ada saling terhubung. Nah, dimulai dari motivasi. Berdasarkan menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu dorongan yang ada pada diri seorang individu yang menyebabkan individu tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, kita lanjut sesi berikutnya. Ini motivasi perilaku manusia. Diana Golson ini adalah ahli pendidikan dari Kanada. Jadi dia merumuskan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, murid atau kita sebagai manusia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau kita melakukan turun ke sekolah atau tidak terlambat, itu karena menghindari ketidaknyamanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Diana Golson dalam bukunya mengatakan bahwa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, contohnya siapa yang turun paling cepat itu dapat hadiah. Kemudian kalau dia disiplin, ada pengakuan dari orang lain. Nah, ini yang untuk yang motivasi yang kedua. Dan yang ketiga, nah ini yang kita inginkan. Motivasi apakah itu? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang kita usahakan pada saat ini adalah yang ketiga, ya. Tentunya tidak mudah untuk menanamkan ke murid, sedangkan murid itu pengen ada imbalan. Kemudian dia kalau tidak melakukan aturan atau melaksanakan aturan yang kita buat, akan merasa takut dihukum dan dia tidak nyaman. Nah, bagaimana caranya membuat seperti ini? Nah, saya pengen tahu dulu nih dari salah satu guru. Nah, mungkin Bu Citra nih ya, boleh. Kira-kira dari 3 disiplin tadi, yang pertama menghindari hukuman, yang kedua minta dipuji, penghargaan, yang ketiga itu nyadar unsur intrinsik dalam dirinya, dia tahu bahwa melakukan ini benar. Nah, dari ketiga tadi, otomatis yang ketiga yang paling bagus kan? Kira-kira nih, contoh kasus nih ya, di sekolah kita, realitanya, pinjernya rusak. Nah, pinjer rusak nih, pagi-pagi harus turun ke sekolah. Kira-kira apa yang dilakukan Bu Citra ketika tahu pinjer rusak? Apakah motivasi yang pertama menghindari hukuman, tiba-tiba ada kepala sekolah walaupun pinjernya rusak? Atau yang kedua, ya Bu Citra, terima kasih walaupun pinjer rusak, Bu Citra telah menerapkan
hanya gara-gara ada kepala sekolah, atau yang ketiga kesadaran diri. Nah, saya pengen tahu itu dulu. Kira-kira gimana nih tanggapannya Bu Bu Citra ya? Baik, terima kasih untuk Pak Roni. Kalau menurut saya, untuk disiplin itu terletak dari diri kita sendiri. Ada tidaknya pengawasan untuk finger terutama itu jika datang dari diri sendiri, kesadaran, jadi akan ulangi ya. Oke, saya ulangi. Jadi untuk kasus yang Pak Roni sampaikan kepada saya, masalah disiplin mengenai ginjal rusak, untuk disiplin yang ya motivasinya kalau untuk saya pribadi adalah dari kesadaran diri, karena namanya disiplin itu memang harus keluar dari kesadaran diri, bukan karena kita takut dihukum atau apa. Karena kalau kita takut dihukum, ketika orang yang kita takuti tidak ada, bahkan disiplin itu akan hilang. Ya, tapi kalau disiplin itu tertanam dari diri kita sendiri, dari kesadaran diri kita sendiri, tidak ada orang yang kita takuti, maupun mungkin harus ada kepala sekolah, ada betul kepala sekolah ada di sekolah. Kalau memang itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita, ya harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi seperti itu sih Pak, untuk masalah disiplin terutama untuk finger. Terima kasih atas tanggapannya Bu Citra. Jadi memang benar ya. Jadi kalau yang disiplin nomor 3 ini memang kita perlu tekankan pada diri sendiri dulu ya, sebagai guru, untuk menjadi teladan murid-murid kita. Bagaimana muridnya sudah masuk dan gurunya masih di luar. Beda kasus mungkin cuacanya mendung gitu ya, mungkin bisa jadi ini menjadi PR juga buat saya ya. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan, di mana motivasi yang ketiga ini sangat bagus sekali yang kami pelajari, dan terutama nanti penerapannya akan ada yang namanya hukuman, ada restitusi dan penghargaan. Itu nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari CGP lainnya. Dari ketiga ini saya rasa sangat cukup sekali, karena melihat motivasi anak didik sekarang condong ke 1 dan 2, dan hanya 1 dan 2, 3 orang saja yang bisa melakukan di motivasi 3. Nah, rata-rata di 1 dan 2 takut sama gurunya atau pengen dipuji. Kalau enggak minta bintang, kalau enggak minta apa, seperti itu ya. Baik, nah untuk motivasi yang saya awal ini, saya rasa cukup terlebih dahulu. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh rekan CGP lainnya yang membahas tentang hukuman. Nah, ini saling terhubung. Oke, mungkin Pak Ronald silakan untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat sejahtera untuk kita sekalian, dan salam bahagia. Saya perkenalkan, saya Trimal Tikurante. Saya CGP angkatan 11. Kali ini kami CGP dari SD Negeri 009 Balikpapan Utara akan menyampaikan materi mengenai disiplin positif. Sebelumnya itu, kami ingin perkenalkan diri. Kami ada 4 orang anggota CGP. Yang pertama ada Pak Roni Edibia, kemudian ada Ibu Indah Sari Dewi, kemudian ada Ike Retno Hida Yati, dan saya sendiri sebagai pemateri di kesempatan kali ini. Nah, kali ini kami akan membahas ada 4 materi mengenai motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan
memaparkan materi mengenai hukuman. Hukuman itu apa? Hukuman itu atau kata lain daripada punishment itu merupakan suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan berbagai tingkah laku. Nah, oke. Untuk lebih jauh kita bisa memahami mengenai perbedaan antara hukuman atau sanksi yang akan kita bahas kali ini. Bapak Ibu bisa menjawab apa yang saya sudah sampaikan di slide. Di sini ada contoh seperti ini contohnya. Contoh kasus yang saya akan perlihatkan. Yang pertama, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kira-kira apakah ini termasuk contoh hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Kira-kira menurut Bapak Ibu termasuk hukuman atau sanksi? Hukuman. Iya, dilihat dari sini betul bahwa ini adalah termasuk daripada, sebenarnya salah ya, harusnya termasuk ke dalam sanksi. Kenapa demikian? Karena di sini ada tertulis saya tidak akan terlambat lagi. Itu menunjukkan bahwa itu sebuah sanksi atau konsekuensi. Selanjutnya ada contoh kasus yang kedua, yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau sanksi? Hukuman. Kita lihat contohnya. Jawabannya betul sekali, ini adalah termasuk hukuman. Karena yang melakukan kesalahan itu diberi hukuman, yaitu mengelilingi lapangan basket. Itu termasuk ke dalam hukuman. Selanjutnya, ini contoh kasus yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira ini termasuk hukuman atau sanksi? Iya, coba kita lihat. Iya, betul sekali. Jadi ini termasuk ke dalam sanksi atau konsekuensi. Kenapa demikian? Karena akibat atau apa yang telah dilakukan, dia harus memperbaikinya. Nah, ini termasuk ke dalam sanksi atau konsekuensi karena dia membersihkan atau memperbaiki tingkah lakunya kembali atau memperbaiki apa yang telah diperbuatnya. Kemudian contoh kasus yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Termasuk hukuman atau sanksi? Hukuman. Kita coba lihat sama-sama. Iya, betul sekali termasuk ke dalam hukuman. Ya. Kenapa demikian? Karena push up itu bisa dibilang tidak ada kaitannya dengan penggunaan masker. Nah, jadi itu merupakan suatu hukuman. Selanjutnya, nah, di sini kita bisa lihat dihukum oleh penghargaan, cara mengontrol manusia. Itu banyak itu. Yang bilang itu yang di bawah penghargaan itu Tuhan jangan banyak di bawah tuh. Itu penghargaan, penghargaan. Ya, oke, demikianlah materi untuk kali ini yang saya sudah sampaikan mengenai hukuman atau sanksi. Dari Bapak Ibu mungkin ada tanggapan, saya persilakan. Atau mungkin ada yang bertanya. Mungkin ada yang belum bisa membedakan antara hukuman atau sanksi. Ya, silakan Pak.
Baik, terima kasih Pak Ronald. Pertanyaannya luar biasa, materinya luar biasa sekali. Yang ingin kami tanyakan ini adalah apakah lebih baik dibuat hukuman atau sanksi terhadap murid yang notabene sering melaksanakan atau melakukan kesalahan itu ya. Jadi yang mana yang paling bagus ini untuk menghadapi murid yang sering melaksanakan atau melakukan kesalahan seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Roni atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya mengatakan bahwa kira-kira apa yang lebih bagus, hukuman atau sanksi yang diberikan kepada anak yang selalu mengulangi kesalahan. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan bahwa hukuman itu akan memberikan efek jera yang jangkanya efeknya itu hanya sebentar saja. Jadi tidak ada efeknya yang berkelanjutan. Sementara kalau sanksi itu lebih mengena kepada hatinya. Jadi dia akan memperbaiki lakunya secara berkelanjutan. Nah, misalnya tadi saya kasih contoh. Nah, seperti ini. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini jadi anak yang melakukan kesalahan itu akan menyadari akan kesalahannya dan berusaha memperbaikinya. Jadi itu merupakan suatu sanksi. Menurut saya ini lebih bagus untuk diterapkan kepada anak-anak yang bermasalah atau yang selalu melakukan kesalahan yang sama dibandingkan dengan memberikan hukuman seperti lari keliling lapangan. Itu tidak ada hubungannya dengan misalnya terlambat hadir ke sekolah. Jadi lebih baik kita memberikan konsekuensi dalam membuat anak-anak mengetahui dan memperbaiki lakunya. Saya kira begitu. Ada lagi tanggapan dari Bapak Ibu? Kalau sudah tidak lagi, cukup ya. Jadi itu adalah materi yang saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semua mau berkumpul di sini, Bapak Ibu guru di sela-sela waktu mengajarnya mau berkumpul di sini, mau mengikuti diskriminasi yang saya laksanakan bersama teman-teman CGP kita dari SD Negeri 09 Balikpapan Utara. Ya, dari SD kita ada 4 orang CGP Bapak Ibu ya. Yang pertama ada Bapak Roni Aditya, kemudian ada Ibu Indah Sri Dewi dan saya sendiri Kerno Widayanti, serta yang terakhir Bapak Periona Timurante. Kami adalah CGP Angkatan 11 dari Kota Balikpapan. Dalam kesempatan kali ini saya selaku CGP Angkatan 11 ini akan memaparkan tentang disiplin positif yang sudah kami dapat dari pembelajaran dari kemarin selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Dari disiplin positif yang sudah kami dapat ada 4 poin yang akan kami share ke Bapak Ibu semua ilmunya. Yang pertama adalah motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Apakah itu motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi? Dapat kita lihat di depan bahwa motivasi itu menurut para ahli disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu dorongan yang ada pada diri seorang individu untuk yang menyebabkan individu tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kemudian hukuman atau punishment adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan
pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku. Sedangkan penghargaan adalah pengakuan atau prestasi dan atau masa kerja karyawan berupa promosi jabatan, kesempatan mengembangkan diri, tanda komitmen dan kesetiaan, serta penghargaan dalam bentuk lainnya. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi yang bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Di sini saya dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan atau memaparkan tentang hukuman. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu sudah dicetuskan atau salah satu jargon dari Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan di Indonesia. Selain menghamba kepada murid, ada juga satu jargon dari Ki Hajar, yaitu pemberian penghargaan sejatinya adalah hukuman. Maksud dari kata-kata tersebut adalah penghargaan itu sebenarnya jika diberikan secara terus-menerus kepada anak, anak itu tidak dari dalam dirinya melaksanakan atau melakukan hal atau suatu tindakan yang baik, itu bukan dari dalam dirinya, akan tetapi dia melaksanakannya untuk mendapat penghargaan atau mendapat pengakuan dari orang lain. Jadi dari unsur ekstrinsiknya, bukan dari intrinsik dari dalam dirinya. Di materi di hukum dalam penghargaan ini ada 8 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, penghargaan itu di materi dihukum oleh penghargaan ini ada 8 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan yang tidak efektif, penghargaan yang merusak hubungan, penghargaan yang mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan yang terakhir motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Yang pertama kita akan lihat tentang penghargaan, dihukum oleh penghargaan yaitu di pengaruh jangka panjang. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penghargaan, pengaruhnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jadi penghargaan itu akan efektif jika kita melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi yang kita inginkan ya, bukan anak-anak ya. Yang kita inginkan, guru inginkan itu dalam waktunya yang akan mereka laksanakan itu dalam jangka pendek, bukan jangka panjang. Jadi hanya dari keinginan kita, bukan dari dalam muridnya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut atau anak-anak akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi penghargaan ini akan mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan akan mendapat penghargaan tanpa ada kesadaran dari diri mereka sendiri. Dan yang selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita juga menjadi tidak menyadari tindakan baik yang tidak kita lakukan. Jika kita melaksanakan suatu tindakan positif tersebut, jika berasal dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita atau kesadaran diri kita, maka hal tersebut akan senantiasa membuat tindakan yang kita lakukan, selain kita bisa melakukan tindakan baik secara berkelanjutan atau terus menerus, juga membuat kita tidak menyadari bahwa kita telah melakukan hal baik tersebut. Hal baik itu biasanya tidak akan kita sadari. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan.
Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Contohnya orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan berat badan. Jika diberikan penghargaan pasti tidak akan berhasil. Banyak kan contoh Bapak Ibu guru semua kan? Yang besok aja dietnya. Tanpa ada penghargaan kan biasanya kita biasanya besok aja dietnya, aku mau diet, tapi ujung-ujungnya juga tidak berhasil. Karena ternyata gorengan itu lebih enak daripada cuma minum air, ya kan? Seperti Bu Kiki makan rempeyek misalkan, itu lebih enak daripada makan apel yang setiap hari, makan buah-buah terus itu memang lebih sehat. Tetapi Bapak Ibu kebiasaan lebih suka makan gorengan daripada makan buah-buahan. Itu berarti penghargaan tidak efektif jika kita berpatok kepada penghargaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu penghargaan merusak hubungan. Nah, ini banyak terjadi kasus jika kita lihat lebih jauh bahwa ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka orang lain akan merasa iri. Jelas, biasanya seperti itu, akan iri, dengkinya mulai keluar, dendamnya mulai keluar. Dan sebagian mereka tidak akan menyukai orang-orang yang mendapat penghargaan tersebut. Hubungan lah ceritanya. Dan jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ingat itu Bapak Ibu. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, inilah poin yang sangat-sangat penting yang harus kita bahas kesempatan kali ini, bahwa penghargaan itu merusak hubungannya. Yang pertama tadi, selain kata iri dan juga dengki dengan temannya yang memiliki penghargaan atau dipuji oleh gurunya, penghargaan kadang juga bisa menciptakan persaingan dalam kelas. Nah, ketika anak-anak yang mungkin biasanya tidak aktif atau anak-anak yang biasanya hanya mengikuti teman-temannya kemudian aktif dan diberikan penghargaan oleh guru, pujian oleh guru, anak-anak yang biasanya aktif dan kemudian tidak mendapat penghargaan pasti akan merasa persaingan, pasti akan merasa iri. Biasanya aku nih yang dapat pujian dari guru, kok sekarang si A. Nah, seperti itu. Setelah itu mereka akan cemas. Aduh, kedepannya aku harus lebih baik lagi atau gimana ya? Aku harus belajar lebih baik lagi atau aku harus mengalahkannya. Nah, itu dari penghargaan yang merusak tadi akan menimbulkan kecemasan. Jadi anak-anak yang seharusnya akan memberikan disiplin positif atau memberikan motivasi yang baik, menjadi motivasi yang baik, akhirnya akan berpikir bahwa akan mengalahkan teman yang lain, bukannya memberikan versi terbaik dari dirinya. Kemudian mereka yang tidak pernah mendapatkan penghargaan atau pujian dari guru, mereka akan berhenti mencoba untuk menjadi lebih baik atau berhenti mencoba untuk belajar lagi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini ada contoh kasus. Kasusnya anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja jika jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Nah, dari kasus ini kita dapat simpulkan atau kita dapat mengambil pembelajaran bahwa penghargaan itu akan membuat anak-anak
menjadi lebih aktif dalam menjawab karena mereka akan mendapatkan permen daripada mereka yang menjawab dengan benar tapi mereka tidak mendapat permen atau mendapat penghargaan atau mendapat pujian dari guru. Jadi penghargaan mengurangi ketepatan, bukan yang mendapat permen itu bukan yang menjawab dengan benar, tapi mereka yang malah menjawab dengan paling banyak. Dan yang selanjutnya yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Ada kasus lagi di sini yaitu pengamatan dilakukan kepada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja di pabrik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, dari kasus yang ada di depan ini, menurut Bapak Ibu, apakah mereka yang mendapatkan imbalan atau bayaran tersebut kualitas mereka berkembang atau tidak? Ya, tidak. Ya, tidak, benar Bu Jum, tidak. Mereka hanya akan melihat bayaran yang diterima mereka tanpa mengasah kembali diri mereka atau kemampuan mereka dalam menulis surat kabar. Itu adalah penghargaan menurunkan kualitas. Yang selanjutnya yaitu penghargaan mematikan kreativitas. Yang tadi kita membahas tentang menurunkan kualitas, sekarang kita membahas tentang mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibanding dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah yang mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang efektif jika dijadikan sebuah penghargaan atau hadiah. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Ada 3 kasus di sini. Dari 3-tiganya dapat kita simpulkan bahwa penghargaan, jika kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu karena sebuah penghargaan, maka kita akan menurun hasil kinerja kita. Jadinya kreativitas yang kita timbulkan itu jadinya berkurang. Karena kita berpikir bahwa penghargaan yang kita terima itu, karena kita berpikir bahwa apa yang akan kita laksanakan nanti akan mendapat hadiah A, B, C, D. Jika kita melaksanakannya dengan baik atau membuat suatu gebrakan, mungkin kita bisa mendapat hadiah tersebut. Tapi kreativitas kita jadi berkurang karena kita fokus kepada penghargaan, bukan kepada pengembangan diri kita. Kemudian penghargaan itu sebenarnya menghukum. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya memiliki jargon lain selain menghamba kepada murid, yaitu pemberian penghargaan sejatinya adalah hukuman. Penghargaan menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misal dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Jadi mereka yang tidak berhasil atau mereka yang kurang dalam pembelajaran atau dalam sistem rankingan atau dalam keseharian di kelas itu, mereka merasa dihukum karena ada teman mereka yang lebih tinggi tingkatannya daripada mereka. Jadi mereka merasa penghargaan yang diberikan kepada temannya mereka itu adalah hukuman bagi anak-anak yang kurang tadi, bahwa itu karena mereka tidak dapat, mereka itu merasa dihukum karena mereka tidak dapat penghargaan atau pujian tersebut. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa bingung. Misal saat lomba 17 Agustus ada lomba membaca Undang-Undang Dasar. Bapak Ibu guru misal anaknya mengikuti
setiap kelas mengikuti lomba tersebut. Jika ada salah satu teman kita yang mengikuti, salah satu murid teman kita yang memenangkan lomba tersebut, kita akan merasa, karena anak kita kalah, kita akan merasa bahwa penghargaan itu adalah hukuman karena mereka dapat, kita tidak dapat. Ya kan Bapak Ibu? Ya kan Bapak Ibu? Iya. Berarti lomba 17-an ditiadakan. Karena itu hukuman. Terutama dengan hias kelas. Dan yang terakhir adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Matiin nanti. Di sini Dimatiin. ada kasus yaitu saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan pada saat itu sedang dilaksanakan secara alamiah. Nah, dari penghargaan tadi, jika penghargaan itu timbul dari dalam diri atau unsur intrinsiknya keluar, maka penghargaan itu pasti akan terlihat di mata anak yang mendapat penghargaan tersebut. Jadi bangganya itu berbeda dengan anak yang hanya melaksanakan suatu kegiatan atau mendapat penghargaan ketika disuruh oleh guru atau orang tuanya. Ketika dia sudah memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk melaksanakan sebuah kegiatan dan hasilnya dia yang memenangkan penghargaan tersebut, dan juga dibandingkan dengan ketika dia disuruh oleh bapak ibu guru atau orang tuanya, itu hasilnya akan berbeda. Bina dari kebanggaan yang dia tampilkan itu pasti akan berbeda. Nah, itu adalah materi dihukum oleh penghargaan yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan atau apa yang ingin ditambah oleh bapak ibu atau masukan kepada saya? Ya, Bapak Ramli silahkan. Mohon maaf sebelumnya, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah tentunya selamat berjuang bagi rekan-rekan kita yang sudah masuk di dalam proses pencapaian guru penggerak. Yang ketiga ada yang saya tanyakan berkaitan dengan penghargaan. Sekolah kita ini kan sebenarnya ada sesuatu hal yang dilema, terutama berkaitan dengan murid. Dari tiap-tiap kelas pasti ada murid yang kadang-kadang di luar kendali. Artinya di luar kendali, perilakunya itu melampaui batas normal lah. Sehingga itu yang menjadi dilema oleh kita sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang guru, yang mungkin saja perilaku siswa tadi memberikan hal-hal yang sangat negatif. Nah, kira-kira atau mungkin bukan hanya mungkin, tapi bisa menjadi satu PR bagi rekan-rekan yang berproses ini untuk mencarikan jalan keluar bagi rekan-rekan kita yang tentunya mengalami satu kesulitan. Satu contoh, ada siswa kita yang di luar biasa sekali, misalnya melakukan satu pembulian dan lain-lain, itu mungkin bisa saja, ya. Mungkin ini menjadi satu PR tertentu bagi rekan-rekan kita berempat ini. Kalau memang ada formulanya untuk memberikan hal yang terbaik bagi anak tersebut, bagi siswa tersebut, sangat luar biasa penemuan itu bagi rekan-rekan berempat. Misalnya, boleh saya sebut nama anak tersebut? Siap, misalnya Gofur, Tajaka, dan lain-lain. Ini kan kadang
membuat satu keonaran di luar dari dugaan kita, dari batas-batas yang dia lakukan itu, bahkan terkadang di luar dari batas yang ada. Semoga saja teman-teman ini bisa menemukan formula, disesuaikan dengan materi yang ada di CGB, dikombin di sana, dan formula itu nantinya menjadi oleh-oleh buat kami semua. Dari rekan-rekan 4 orang ini berikutnya buat oleh-oleh buat kami semua. Kami menemukan formula, katakan menemukan formula yang bisa kami berikan kepada peserta didik itu atau siswa tersebut, sehingga terjadi pengurangan tingkat hukuman tadi. Nah, betul. Jikalau misalkan rekan-rekan ini mengalami kesulitan, berkenan kiranya bisa berkonsultasi dengan yang di atasnya, mungkin mentornya, atau mungkin langsung kepada yang paling tinggi. Mungkin itu saran aja, dan sekaligus harapan kami sebagai guru, tiap-tiap kelas yang memiliki hal-hal seperti itu bisa kita sama-sama tanggulangi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ramli atas sarannya yang tadi diberikan kepada kami berempat sebagai CGP dari sekolah ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ramli dapat kita sama-sama kita jawab ya, Bu Indah, karena saya tadi membahas tentang penghargaan sebagai hukuman, dan juga Bu Indah membahas tentang segitiga restitusi. Setahu saya apa yang disampaikan Pak Ramli tadi itu termasuk dari materi yang disampaikan Bu Indah, yaitu segitiga restitusi. Dari masalah-masalah atau kasus-kasus yang timbul di sekolah kita memang banyak sekali ya, anak-anak dengan kebutuhan khusus, mungkin yang bukannya artinya anak berkebutuhan khusus dalam hal autis dan sebagainya, tapi anak-anak yang memiliki energi atau aktivitas yang lebih dari teman-temannya yang lain. Nah, kadang aktif tersebut dan juga energi tersebut menimbulkan perbuatan yang negatif kepada dirinya dan juga kepada teman-teman di sekitarnya, ya kan Pak? Nah, dari hal tersebut akan dijawab oleh Bu Indah, karena pertanyaan Pak Ramli atau saran dari Pak Ramli tersebut termasuk dalam segitiga restitusi. Silakan Bu Indah. Oke, jadi yang sudah kami dapatkan yaitu berbagai kasus apapun formulanya ada di segitiga restitusi. Jadi kita pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi lalu validasi kebutuhannya, lalu menanyakan keyakinannya. Mungkin ini ada beberapa contoh. Jadi seperti menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas seperti menanyakan mengapa dia melakukan itu. Jadi mungkin yang di sini formulanya dilarang menghukum, tapi kita lebih menanyakan mengapa anak itu melakukan hal tersebut, lalu mencari solusi, lalu bagaimana supaya anak itu tidak melakukannya. Mungkin formula segitiga restitusi ini yaitu memberikan dia efek ke batin dia. Misalnya contoh yang sudah saya putarkan tadi, kasus kenapa murid saya keluar kelas tadi, saya begini memberikannya contohnya. Nah, kalian keluar kelas tanpa izin, apakah tidak kesian dengan Bu Guru? Bu Guru mencari kalian ke satu lapangan, ke sekolah semua, mencari kalian yang keluar dari kelas tanpa izin, apakah tidak kesian? Istilahnya lebih dari batin ke batin. Nah, ibu ini capek loh mencari kalian. Jadi, oh iya, jadi mereka seperti berpikir, oh iya ibu guru ya capek ya kalau umpamanya nyariin saya seperti itu. Jadi lebih ke seperti saya umpamanya sama anak saya. Nah, umpamanya anak saya ingin beli apa yang mahal. Nah, ibu ini uangnya tinggal dikit loh Nak. Dan kesian Pak kalau kalian beli yang mahal, ibu tinggal misalnya 50.000, sedangkan kalian lo maunya belinya yang harga 100.000. Lebih ke batin dia supaya menyadarkan dia atas hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Mungkin seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan, contohnya semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu harus diperbaiki. Misalnya seperti itu. Ada beberapa contoh kasus kesalahan. Mungkin slide selanjutnya ada contoh.
Jadi contoh kalimat. Nah nih. Jadi pertama menstabilkan identitas. Contohnya misal berbuat salah itu tidak apa-apa. Nih, tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, namun Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasakannya. Misalnya, ini contoh-contoh menstabilkan identitas. Jadi membuat anak tidak panik. Misalnya kita harus memanggil anak dengan cara supaya dia stabil dulu. Dia merasa dia tidak ketakutan dulu. Jadi dia bisa lebih terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Apakah kamu sedang mencari teman baik? Itu contoh-contoh menstabilkan identitas. Lalu mungkin kalau yang kayak Gopur tadi, Gopur sini. Kenapa kamu kayak gitu? Misalnya dia nendang orang, misalnya Gopur nendang orang. Misalnya ini berdasarkan kita coba menggunakan segitiga restitusi. Gopur, coba sini nak, kenapa kamu mukul orang nak? Misalnya, enggak bu. Terus lalu kita masuk ke validasi tindakan dia yang salah. Contoh kalimat validasi dia yang salah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Atau dengan kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kenapa kamu melakukan hal itu? Nah itu namanya masuk ke validasi tindakan yang salah. Terus langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita semua satu kelas kita ini kan mempunyai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita seperti awal pembelajaran. Jadi contoh kalimat untuk menanyakan keyakinan kelas yaitu apa yang kita percaya di dalam kelas. Nah, misalnya anak-anak, kita di kelas ini kan punya kesepakatan harus saling menghormati. Misalnya menendang teman itu bagus nggak, sesuai nggak dengan kesepakatan kita bu guru dan anak-anak? Tentunya jawaban anak pasti tidak bu. Nah, lalu jadi kalau sudah umpamanya kita melanggar keyakinan dan kesepakatan kelas, tentunya ada sanksi. Sanksi itu bukan berupa hukuman, tapi mengembalikan anak-anak kepada tanggung jawabnya dia lagi, tanggung jawab mereka masing-masing. Contohnya seperti tadi kan, anak-anak yang mencoret-coret meja, bukan kita hukum dengan marah-marah, tapi kita perbaiki dengan mereka memperbaiki kesalahan mereka dengan membersihkan meja yang sudah mereka kotori gitu. Mungkin seperti itu. Jadi si Gopur tadi kan Paman menendang. Jadi kita tanya, kenapa kamu melakukan itu nak? Gitu kan. Coba kalau umpamanya kamu ditendang, kamu sakit nggak? Iya sakit. Coba temanmu luka berdarah umpamanya atau merah. Nah, kalau umpamanya kakinya luka sakit, Gopur pernah nggak ngerasakan kakinya sakit ini? Rasanya gimana? Ya begitu juga temanmu merasakannya. Sakit nggak? Iya. Nggak kasihan kah dengan temanmu? Nggak kasihan kah dengan temanmu yang merasakan kesakitan? Coba anggap temanmu ini kamu lagi sakit nih. Rasakan nih kakinya lagi sakit. Iya udah sakit. Nah, pasti dia kalau pernah merasakan kakinya sakit, pasti oh iya temanku dia sakit. Nah terus kita, karena dia sudah melanggar kesepakatan, sesuai dengan kesepakatan hukumannya seperti apa kalau dia melanggar hal-hal itu, mungkin seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan gitu? Ya, terima kasih Bu Indah. Sudah cukup jelas sekali apa yang disampaikan Bu Indah, bahwa permasalahan-permasalahan anak-anak yang ada di sekolah kita itu Pak Ramli mungkin bisa kita selesaikan dengan cara atau langkah-langkah segitiga restitusi yang sudah Bu Indah jelaskan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari tiga hal tersebut kita berharap anak-anak menyadari dari dalam diri mereka sendiri bahwa apa yang sudah mereka laksanakan atau mereka lakukan tersebut adalah hal yang salah, dan bisa membuat mereka dari kesadaran mereka untuk tidak melakukannya lagi di masa depan. Baik, terima kasih Pak Ramli atas pertanyaan dan sarannya untuk kami berempat agar lebih baik ke depannya ya Bu ya. Dan yang selanjutnya, apakah ada lagi pertanyaan atau saran dari Bapak Ibu semua? Sudah cukup? Sudah cukup? Ya, baiklah, terima kasih atas waktunya yang telah
sisihkan kepada kami berempat sebagai CGP dari SD Negeri 09 Balikpapan Utara. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa diterima oleh Bapak Ibu semua, dan juga Bapak Ibu juga mendapatkan Bapak Ibu juga mendapatkan pengetahuan dan juga ilmu dari apa yang kami sampaikan di diseminasi kali ini. Untuk itu saya akhiri apa yang kami berikan kepada Bapak Ibu dalam kesempatan kali ini. Semoga kedepannya kita semua berjalan ke arah yang lebih baik lagi. Tidak cuma kami berempat, tapi juga Bapak Ibu semua ya. Amin. Baik, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman sejawat semua. Kali ini saya akan berbagi tentang disiplin positif. Jadi materi disiplin positif ini ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang restitusi. Tadi motivasi sudah dijelaskan oleh teman saya Pak Roni, dan hukuman Pak Ronald, penghargaan oleh Bike, dan sekarang segitiga restitusi saya akan menjelaskannya. Jadi berkaitan dengan definisi pendidikan, ya, ada pembelajaran, ada kehidupan, pembebasan, dan transformasi. Jadi pembelajaran proses individu untuk memperoleh pengetahuan. Kalau kehidupan kan mempersiapkan individu untuk hidup sehari-hari. Pembebasan, peran yang penting membebaskan dari ketidakadilan. Tujuan disiplin positif di sini ya, kita menanamkan motivasi terus kepada murid-murid kita untuk menjadi orang yang diinginkan. Dimana kita tahu kan murid-murid kita ini kita inginkan mereka itu merdeka belajar, jadi berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat dirinya sendiri. Jadi ini ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka motivasi dari intrinsik yang berdampaknya itu lebih jangka panjang, sedangkan motivasi yang jangka pendek itu hanya sementara aja yang akan mereka lakukan, terus berlandaskan dengan nilai kebajikan yang ingin mereka menjadi lebih dihargai. Jadi disiplin positif ini tujuan disiplinnya yaitu agar kita itu menanamkan siswa-siswa kita itu memiliki sikap untuk jangka panjang. Jadi bukan hanya jangka pendek, seperti misalnya kita kan memberi hukuman kepada anak-anak itu ngepeknya jalannya sebentar, tapi kita ingin apa yang mereka lakukan dengan kesalahan, tapi mereka akan memperbaikinya dan berbekas dengan memori panjang mereka. Lalu makna disiplin di sini sepertinya ini dalam budaya kita, disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan ketaatan, serta kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan keterkekangan. Jadi kalau sudah mendengar kata hukuman, anak-anak itu sepertinya takut. Jadi padahal kita itu ingin mengembalikan sanksi. Ada hukuman, ada sanksi. Jadi hukuman itu lebih menakutkan, sanksi itu kita mau menarik anak-anak itu kembali memberi dia efek, tapi dia itu kembali kepada tanggung jawab mereka. Jadi misalnya mereka mencoret-coret meja, melakukan kesalahan, kita memberikan sanksi, jangan memberikan hukuman. Jadi sanksi karena mereka sudah mengotori meja, kita harus menyuruh dia untuk membersihkan mejanya. Jadi lebih kembali ke tanggung jawab dirinya. Jadi kita lebih memberi dia sanksi daripada hukuman. Jadi kayak tadi ada contoh di sini.
mereka misalnya telat, kita suruh mereka lari keliling lapangan sampai 15 kali. Nah, mungkin mereka jerah untuk saat ini, tapi besok-besok bisa jadi mereka tidak akan jerah. Atau misalnya fingerprint sekolah kita lagi mati, terus sama sekolah dipotonglah gaji kita beberapa saja. Mungkin bisa berefek sebulan 2 bulan. Terus supaya berefek panjang, mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan biar berefek panjang. Misalnya pemotongan gajinya lebih besar, misalnya ya, supaya mereka memorinya terekam panjang, jadi tidak akan mengulanginya lagi. Terus di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang restitusi. Jadi secara definitif restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi lebih supaya mereka kembali kepada tanggung jawabnya. Ini dari ada segitiga restitusi. Dalam dunia pendidikan kita dapat melakukan disiplin diri kepada peserta didik melalui segitiga restitusi. Jadi peserta didik melakukan pelanggaran keyakinan atau kesepakatan kelas misalnya ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini ada segitiga restitusi. Jadi ada misalnya kita sering nih di kelas ada kejadian misalnya guru tidak ada, tiba-tiba murid kita keluar tanpa izin. Jadi tentunya kita pasti bertindak, bukan hanya kemana mereka terus tidak mau tahu. Otomatis kita harus mencari tahu mengapa mereka melakukan itu. Jadi kita harus memvalidasi kebutuhan dulu, terus menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan mereka. Jadi contohnya seperti ini, menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus dengan pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Jadi mereka melanggar, terus kita kembalikan lagi kepada mereka. Mereka melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas kita kah? Nah, jadi istilahnya gini, saya contohkan misalnya, saya keluar ke toilet nih, murid saya hilang 2 orang 3 orang tanpa izin. Begitu saya ke kelas, saya bukannya harus marah-marah, kenapa? Itu anak-anak mungkin ngepeknya sebentar aja. Mungkin anak-anak dipanggil dulu dengan cara satu, memvalidasi dulu. Jadi anak-anak kenapa kamu ke kantin? Misalnya itu namanya cara segitiga restitusi, menanyakan dulu. Terus menanyakan dulu dengan cara kenapa kamu ke kantin, nak? Oh misalnya saya lapar dulu, misalnya. Terus habis itu mama kamu tidak makan, misalnya kan kita tanyakan seperti pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita tahu mengapa mereka melakukan kesalahan itu. Nah, kalau sudah kita tahu kenapa mereka melakukan kesalahan itu, lalu kita nasihatin, nak, kalau mau makan sebaiknya sebelum pergi ke sekolah. Jadi kita lebih apa ya? Mereka melakukan kesalahan, tapi kita membuat mereka itu, oh aku ini salah nih, melanggar kayak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas nih. Sedangkan saya dan guru sudah sepakat kalau keluar kelas itu harus izin. Jadi lebih ke membuat mereka itu gerak dan tidak akan melakukannya lagi. Jadi membuat mereka lebih sadar saya ini sekarang sedang melakukan kesalahan. Dibandingkan misalnya saya melakukan benak, kamu tuh mau aku, kenapa keluar kelas, itu mungkin anak-anak mendengarkan lalu keluar sebelah kiri lagi. Mungkin efek jerahnya di saat itu saja. Namun dengan pendekatan, jadi dengan pendekatan saya rasa kejadian apapun yang terjadi di kelas dengan segitiga restitusi ini, anak-anak itu lebih apa ya, lebih dekat dengan kita. Kita tahu mengapa mereka melakukan itu. Terus kita lebih tahu lebih ke dalamnya lagi tentang anak-anak kita. Jadi di sini
kita jadi tahu mengapa sih mereka tuh berulang-ulang terus melakukan kesalahan. Dan juga kita di sini menekankan kepada siswa kita supaya mereka tidak mengulangi, dan juga oh iya Bu Guru ini nanti kesian ya, misalnya kesian ya kalau umpamanya saya tidak ada, guru-guru pasti mencari saya. Jadi di sini ada contoh kasus segitiga restitusi yang saya lakukan. Nah, ini ada contoh kasus. Hai, saya Ida Sari Dewi dari SD nomor 9 Balikpapan Utara, JKP Angkatan 11. Jadi kasus 1, siswa keluar tanpa izin. Kasus 2, siswa mencontoh. Saya mencontohkan ada kasus seperti ini. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut gambaran segitiga restitusi. Jadi dengan validasi tindakan yang lain, distabilkan identitas dulu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kesalahan itu dijadikan sebagai proses pembelajaran untuk murid sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus siswa menjadi blokan. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tindakan selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kesepakatan kita dan murid yang sudah mereka lakukan. Untuk memunculkan motivasi secara ekstris. Mampu mengaitkan keyakinannya. Berikut kasus Ini saya sudah izin ke anak-anak untuk keluar sebentar. Ternyata ada siswa yang mengajak siswa lain untuk keluar nih, padahal yang lain lagi belajar. Begitu saya masuk, jadi kita menanyakan dulu identitas kejadiannya dulu. Nah, jadi katanya dia lapar gitu. Jadi kita jadi di sini, jadi kita bisa ngomong seperti ini. Kalau seandainya kalian tidak dari kelas, ibu guru nyariin loh, gitu. Kalian nggak kesian sama bu guru nyariin kalian kemana-mana. Teman-teman pun juga nggak tahu kalian di mana, padahal kalian lagi di kantin. Jadi lebih mengenai oh iya ya, ibu guru saya kesian nih nyariin saya. Padahal saya lagi asik-asik makan nih di kantin, sedangkan guru saya nyariin kemana-mana. Oh iya, jadi lebih menyadarkan siswa kita atas kesalahan yang mereka lakukan, supaya besok-besok saatnya mereka mau keluar lagi, oh iya guru saya nanti nyariin lagi, kesian nih bu guru saya. Nah, seperti lebih menyadarkan mereka seperti itu. Terus seperti ini kasus kedua, yaitu saat ulangan siswa saya ini menyontek. Jadi ada yang mengadu, ibu ini siswanya si ini ada yang menyontek ibu. Nah ini, jadi saya menanyakan dulu, jadi tidak langsung menyalahkan. Jadi setiap ada kejadian bukan hanya langsung menyalahkan, kamu salah mencontek nih. Jadi lebih ke pendekatan, kenapa kamu nyontek? Ternyata jawabannya anak ini, dia tidak mengerti pelajaran waktu ulangan. Terus jadi lebih kita nasehatin. Jadi kita nasehatin kalau mau ya harus lebih belajar lagi, lebih fokus. Jadi kita lebih ke pendekatan. Mungkin itu Bu. Jadi ini bisa diterapkan di
kejadian. Jadi kita menstabilkan identitas dulu, terus memvalidasi kebutuhannya, baru menanyakan keyakinan kelas. Ya, demikian Bapak Ibu materi yang sudah saya paparkan. Jadi disiplin positif itu ada banyak macamnya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa diterapkan. Jadi upaya yang bisa kita lakukan untuk pendidikan yaitu kita ingat bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengisi kepala dengan pengetahuan, tetapi juga tentang membuka pintu untuk merubah dengan lebih baik dalam dunia ini, untuk mengaktifkan potensi penuh pendidikan. Kita harus berkomitmen untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas. Nah, dan terakhir, terima kasih atas kesempatan dan berbagi ilmu yang sedikit ini. Mungkin ilmu Bapak Ibu lebih banyak, saya sharing apa yang saya dapatkan. Mungkin bisa berbagi di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi